Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waya daun insanu bisara du'ahu bil khairi wa kana insanu ajula. Baiklah, ini pada kesempatan ini nih saya menjual anakan barangkali membutuhkan. Yang ini 600.000, udah 2 bulan lebih karena sudah makan rumput. Nah, kalau ini juga sudah 2 bulan, berhubung ini mungkin induknya kurang begitu menyusui sehingga badannya agak kecil begitu guys. Tetapi kalau bab kesehatannya normal lah, bonyok juga. Nah, ini dijual sama saya 550. Lumayan lah. Nah, ini guys, nah ini 600.000. Ini postur normal, anak 1, dan sekarang sudah makan 100% lah rumput. Untuk selanjutnya kita bahas 3 jenis dedaunan yang wajib dipunyai di bank pakan lah. Karena ini 3 jenis ini serupa tapi tak sama nih. Yang ini singkong, yang di tengah singkong Papua, nah yang di kiri singkong biasa, yang di kanan itu singkong karet. Nah, perbedaannya dapat dilihat lah. Nah, ini direkomendasikan untuk ditanam di bank pakan dikarenakan mengandung protein yang cukup tinggi guys. Lebih dari 25%, dimana kalau sudah lebih dari 20% itu dikatakan golongan konsentrat atau ya sangat dibutuhkan sekali begitu guys. Karena kalau rumput-rumputan itu kan nilai seratnya yang tinggi. Nah, ini kalau singkong biasa itu warnanya agak cerah, otomatis ini berhubungan dengan biasanya itu kalau semakin gelap itu tingkat anti nutrisinya juga meningkat guys. Jadi hidrogen cyanida itu anti nutrisi yang racun lah, lebih terasa begitu guys. Tetapi dengan pengalaman mungkin gampang sekali untuk dihindari, yaitu dengan cara dilayukan saja begitu guys. Jadi rata-rata peternak itu, apalagi peternak yang sering belajar, itu sudah pada tahu itu caranya bagaimana. Penanganannya itu sudah banyak yang tahu lah, diantaranya dilayukan karena cyanida itu ketika ditebang cepat memuai ke atas begitu guys. Jadi kalau disimpan 5 jam atau mungkin 2 jam juga, atau mungkin dihomogenkan sama rumput yang lain, itu racun cyanidanya mulai menghilang lah. Jadi kalau bisa jangan dikasihkan tunggal, apalagi 100% singkong itu ya, batang daun singkong ya, itu lebih baik janganlah, dikarenakan tetap walau bagaimanapun itu racun cyanidanya masih ada di daun tersebut. Nah, keunggulan daripada singkong itu, 1, gampang tumbuh, jadi dilempar juga langsung tumbuhnya. Jadi gampang tumbuh lah, jadi sangat baik untuk dibudidayakan. Jadi faktor yang harus diperhatikan bagaimana suatu tumbuhan dapat dibudidayakan ya, karena 1, merinan gampang sekali tumbuh, nah itu layak untuk dibudidayakan. Kemudian yang kedua, cepat banyak gitunya, mudah dalam hal perawatan. Nah, itu syarat dasar untuk dibudidayakan. Jadi kalau misalkan rumput-rumput biasa makan, kalau disimpan teh semakin tua jelek gitunya, jadi susah keras atau gimana lah. Nah, kalau yang namanya rumput-rumput atau tumbuhan yang bisa dibudidayakan itu ya gampang tumbuh, gampang dipelihara dan sebagainya. Nah, jadi kalau singkong itu keunggulannya adalah 1, proteinnya tinggi ya, lebih dari 20%. Kemudian kelemahannya ya seperti kita tahu, kalau singkong itu setelah dipanen itu ya otomatis kita itu harus memulai lagi menanam begitu guys. Jadi tidak seperti halnya singkong karet atau singkong karet atau telo Papua. Nah, cuman keunggulannya itu singkong
Biasa mah ya di dalamnya kan ada ini, ada buahnya disebutnya teh naonnya lah singkong nak gitu. Jadi ada nilai tambah lah seperti itu guys. Karena satu itu bisa dijual, kedua ya bisa untuk domba juga itu dengan cara di fermentasi atau di poe, yang penting dikeringkan itu ya, yang penting kadar airnya turun sampai berapalah 90% turun gitunya. Nah itu bisa diawetkan guys sampai tahunan juga. Nah itu keunggulan dan kelemahannya. Biar kita semangat nih, kandungan daun singkong itu ya diantaranya mengandung protein sebesar 28,94%. Kalau direbus itu mengandung protein sebesar 28,90, jadi turun 0,04 lah. Kemudian dalam 100 gram daun singkong juga mengandung 3,7 protein. Nah juga ini selain protein juga di dalam daun singkong itu terdapat serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, dan lain-lain begitu guys. Jadi sangat bervariasi sekali sehingga daun singkong dapat dikategorikan sebagai daun-daunan yang wajib dikembangkan untuk khususnya peternakan domba guys. Untuk manusia juga sama itu, jadi zat besi, kalium, dan sebagainya itu protein ya bagus juga lah, serat begitu untuk pencernaan kita ya. Kemudian ini singkong karet guys. Nah tipenya seperti ini bentuknya. Kalau di kesat mata sama guys, lebarnya dan sebagainya sama, cuman perbedaannya itu kebanyakan itu lebih lebar. Kemudian kalau singkong karet itu kalau di tempat saya mah sering dibuat lalaban sama ibu-ibu, katanya lebih enak cenanya, lebih ngepros. Tapi tetap juga singkong juga sama lah. Nah keunggulannya kalau singkong karet itu 1 kali tanam untuk seumur hidup guys. Nah jadi kalau kita tanam buat 1 meter kemudian dipetik terus, nah nanti di sana saja itu standby ya. Jadi batangnya ngagedeannya, batangnya membesar gitu, ngagedean gitu. Nah kemudian produktivitasnya tinggi. Jadi kalau kita panen itu 2 minggu juga sudah bisa dipetik kembali, dan terus-terusan seperti itu guys. Nah kelemahannya adalah ya tidak ada ininya, tidak ada nilai yang lain selain daunnya begitu guys. Kalau singkong karet singkong biasa makan diambil buahnya, tari ieu mah boro-boro ada buahan. Keunggulannya adalah 1 kali tanam seumur hidup kita punya bank pakan seperti itu guys. Nah perbandingannya kalau punya 1 domba ya punya singkong karet 1 pohon begitu. Kalau punya 10 domba otomatis harus 10 pohon gitu aja lah, perbandingannya gampang. Nah berdasarkan persen BK-nya itu ya, protein kasarnya teh daun singkong karet teh sekitar 28,66 TDN atau total degrade nutrient ya. Jadi yang dicernanya 61%, kemudian serat kasar 19, lemak, abu, kalsium, dan fosfornya sekitar 0,46. Jadi biasanya itu yang namanya daunan sejenis singkong itu tidak jauh dari 20-30% kandungan proteinnya, sehingga dapat dikatakan sebagai pembuat konsentrat lah seperti itu guys, atau sangat penting untuk pertumbuhan ternak khususnya ruminansia seperti domba, kambing, atau sapi dan lain-lain lah. Berlanjut nih kalau singkong Papua nih guys. Nah bentuknya kayak ini, lebar gitunya, jika naon lah. Keunggulannya adalah di samping untuk obat ini, katanya ini baru katanya saya juga nya. Jadi tenarnya teh kalau di Sunda mah daun gedi. Jadi bagus untuk ibu melahirkan cenah. Kemudian bagus untuk yang sakit pinggang, kemudian naon deui nya,
Dan soalnya kandungannya itu sangat banyak sekali. Nah, untuk afdolnya kita bacakan saja literaturnya biar tidak simpang siur. Nah, seperti biasanya nih kandungannya adalah 29% atau 2,9 gram tiap 100 gram. Jadi sangat berprotein tinggi, guys. Nah, kemudian mengandung gizi yang lain seperti vitamin, karbohidrat. Nah, totalnya 3,08 AGK, energi 2,7. Nah, niacin, ribopolin, riboflavin, kemudian abu. Nah, seperti itu. Jadi ketiga jenis daun ini, yaitu singkong biasa, singkong karet, dan singkong Papua, sangat direkomendasikan untuk diadakan di bank pakan, begitu guys ya. Soalnya udah teruji bahwa ini sangat mengandung protein tinggi, yaitu kisaran 20-30%. Kalau dibandingkan sama rumput-rumputan, itu biasanya kan rumput itu mengandung serat tinggi, tetapi sangat rendah akan nilai protein. Seperti misalkan kayak rumput pacong itu kan nggak jauh dari 14 atau berapa persen lah, paling naik sedikit mungkin ya. Secara penelitian ya sekitar 14%. Odot juga nggak jauh lah, 14-15 seperti itulah. Jadi kalau yang tinggi-tinggi mah ya adanya biasanya di leguminosa atau di daun-daunan seperti daun singkong, singkong karet, dan singkong Papua, begitu guys. Sehingga kita tanam saja ya, kalau nambah beritanya misalkan kalau memerlukan itu telok Papua itu atau singkong karetnya untuk setek bibitnya ada di Arjatapam, bisa dipesan saja ke nomor WA saja ya guys ya. Mudah-mudahan dengan pengetahuan kita bertambah, jadi intinya beternak teh semakin mudah karena kita semakin tahu apa yang berbentuk positif begitulah, baik itu di dalam hal gizi atau protein yang terkandung di daun-daunan tersebut guys. Sehingga ternak menjadi mudah dan kita menjadi lebih pintar lah. Jadi kalau belajar mah ya merenan jadi lancar lah, gampang gitu guys. Ya kita pintar karena tahu, begitu. Kalau kita tidak tahu ya otomatis jadi sulit. Ya simpelnya seperti itu guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.